Di sini saya ingin membahas berapa sih target profit yang realistis bagi seorang trader di pasar futures, khususnya untuk komoditas kripto. Jadi ketika kalian di sini mau trading, kalian mencari keuntungan, kalian harus bisa lihat modal kalian ini berapa. Karena presentase harus dihitung dari modal. Contohnya gini, bagi perusahaan besar, institusi seperti hedge fund, mereka itu nggak bisa mendapatkan profit yang besar. Hedge fund itu hanya bisa cari profit 0,5% sampai 2% per bulan. Ya, jadi kalau teman-teman merasa ada trading bisa dapat profit ratusan persen, ribuan persen, itu antara dua hal. Yang pertama scam atau yang kedua bisa tapi hanya di demo trading atau pakai uang yang kecil. Karena trading itu harus dilihat dari sisi permodalan. Karena hedge fund ini modalnya besar, maka dia punya kemampuan untuk menggerakkan pasar. Kalau dia bisa menggerakkan pasar, maka dia membutuhkan liquidity di market itu ya, di pasar itu, dari para trader lain, trader yang berlawanan supaya dia bisa mendapatkan keuntungan. Kalau nggak ada yang masuk juga uangnya, atau cuma dia yang masuk modal paling besar, justru pergerakan harga yang dibuat oleh dia tidak mendapatkan keuntungan. Itulah kenapa hedge fund itu mainannya meskipun modal besar, mereka diversifikasinya cukup berat, cukup kecil, dan mereka cuma cari keuntungan 0,5% sampai 2% aja per bulan. Tetapi kalau kalian modalnya lebih kecil, misalnya kalian ini retail trader ya, retail trader itu kan cenderung modalnya kecil. Umumnya di bawah $10.000 itu disebut retail trader. Kalau modal kalian kecil, kalian baru boleh untuk mencari keuntungan lebih besar karena kalian tidak menggerakkan pasar. Kalian masuk ya, kalian entry, kalian tuh gak akan membuat chart ini berubah sama sekali, terutama koin-koin besar. Jadi yang membuat pergerakan harga adalah whale itu sendiri. Jadi ketika whale-nya akhirnya juga masuk setelah kalian bisa mendapatkan profit puluhan persen, bahkan ratusan persen. Jadi dua hal yang harus kalian pahami di sini adalah permodalan menentukan berapa persentase yang bisa kalian dapatkan di trading. Lalu sekarang kita akan masuk ke lebih teknis terhadap angka-angka. Ketika modal seseorang di atas $1 juta, batas maksimal yang boleh dia cari di market adalah 2% per bulan. 2% per bulan, kalau kita hitung aritmetik atau linear, setahun itu 24%. Nah, untuk modal $1 juta atau kita sebut sebagai individu kaya ya, mendapatkan 24% per tahun dalam kondisi linear, bukan compounding nih, linear dulu ya. Karena misalnya dia ambil terus uangnya. Setiap bulan dia habis dapat profit, dia ambil, dapat profit, ambil. Kan juga buat biaya hidup juga. Berarti secara akumulasi dari pasar uang atau instrumen investasi secara global, trading di pasar futures di kripto sudah termasuk mendapatkan return rate tertinggi. Return rate ini disebut ARR atau annual return rate-nya. Annual return rate kita harus lihat dari sisi semuanya. Kalau deposito cuma bisa dapat 3%, obligasi 6%, 7%, terus saham bisa mungkin 5% sampai 10%, maka di trading future bisa sampai 24%. Itu yang harus kalian ingat satu, ketika modalnya di atas $1 juta, 1 juta atau di atasnya. Tapi ketika modal kalian di angka 500.000 sampai $1 juta, kalian bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi, di atas 2%, yaitu start dari 2% sampai 4% per bulan lebih masuk akal. Karena ya kurang lebih konsepnya nggak beda, itu adalah angka yang hampir setengahnya dari modal di atas $1 juta itu, tetapi kalian tetap bisa mampu untuk menggerakkan pasar. Jadi pastikan target profitnya jangan besar-besar. Ya, jadi angkanya di 2 sampai 4%. Lalu kalau 100.000 sampai $500.000 gimana? Ya, profitnya bisa lebih besar lagi per bulannya. Kalian bisa cari 4% sampai 6% atau 7% per bulan. Nah, sekarang kita ngomongin yang versi lebih kecil. 10.000 dolar aja dulu. $10.000 sampai $100.000 biar nggak kelamaan. Itu kalian bisa cari 7% sampai 10% per bulan. Jadi anggaplah up to 10% per bulan. Misalnya saat ini kalian punya modal $20.000 per bulan. Carilah profit 10% saja per bulan. Sudah cukup teman-teman. Karena kalau kalian di sini mau cari lebih agresif ya, dengan modal yang cukup besar, kalian akan kehilangan di market. Jadi trader loss di market itu karena mereka cari profit terlalu besar. Kita sebutnya sebagai greedy. Greedy itu serakah dalam market. Karena kalian sudah punya modal besar kok maksain untuk cari yang seperti trader retail yang kecil banget modalnya. Nggak cocok. Jadi pastikan 10% itu angka yang sudah cukup menurut saya ya buat kalian cari di market. Lalu kita masuk ke trader retail yaitu 0 sampai $10.000. Jadi terserah mau modal kalian berapa. Karena modal $1.000 sama $5.000 sejujurnya di market tidak berbeda. Bagi saya nggak berbeda karena saya sudah nggak di sana. Jadi kalau kalian di sini main di range di bawah $10.000, kalian harus cari per bulan itu di atas 20%. Jadi bukan 10% ke atasnya 15%, 17%, enggak. Langsung 20% aja.
20% ke atas. Karena cari 20% per bulan itu sangat-sangat realistis bagi retail trader. Nah, saya tadi di depan sudah kasih argumen bahwa realistis atau tidaknya didasari oleh modal. Berarti bukan soal presentasinya saja, harus diimbangi dengan modal. Kalau orang bilang bahwa trading itu nggak mungkin bisa dapatkan profit lebih dari 1%, itu antara dua hal. Yang pertama, dia memang nggak masuk ke industri keuangan, jadi dia nggak tahu cara kerjanya trading. Atau dia nggak paham secara eksplisit yang mana yang pantas untuk dapat puluhan persen per bulan. Nah itu, makanya saya jabarkan di sini. Betul, kalau modalmu 10 juta dolar, kamu dapat 10% per bulan, itu salah, itu fatal. Itu bisa dibilang kamu judi. Tapi kalau kamu cuma punya modal 100 dolar, kamu mau cari 20%, 30% per bulan ya, itu bagus. Itu sangat normal sekali. Karena trading ya, masuk di futures, kalau kalian pakai leverage 10 kali, kalian cukup mendapatkan pergerakan harga 2% sampai 3% di market. Itu sudah 20% sampai 30%. Berarti apa yang saya bilang ke kalian, bisa tercapai nggak? Bisa. Dalam satu hari pun aja loh kalian dapat 20% bisa. Tetapi kenapa kok saya akumulasinya per bulan? Karena kalian hari ini cuma dapat 2%. Besok ternyata loss 1%. Besok profit 5%. Besok lusa loss 2%. Berarti naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau secara chart, secara grafik itu kalian naik, tapi ada pullback, turun dikit, turun dikit. Kalau dilihat dari sisi aset portofolio, maka kita akan akumulasi aja. Dalam sebulan, kalian bisa mendapatkan 20% profitnya. Itu sudah termasuk sukses dalam trading. Jadi, kesuksesan dalam trading itu adalah 20% per bulan untuk retail. Jadi kalau kalian bisa lebih dari itu, wah itu sudah di luar ekspektasi lah. Jadi pastikan kalian ini mengetahui parameter angkanya. Angka berapa sih yang disebut banyak? Ya kalau ribuan persen per hari itu kasarannya aneh ya. Karena saya sudah coba selama 5 tahun berturut-turut. Saya nggak pernah bisa ribuan persen dalam sehari. Pernah sekali ya. Sekalipun saya backtesting dapat 1000% itu pernah dalam sebulan. Cuma itu nggak real dan itu nggak pakai seluruh modal saya. Itu cuma pakai berapa sih, 1000 dolar, 2000 dolar. Dan bagi saya itu uang yang siap hilang di market. Karena saya pengen tahu, oh coba koin ini lucu-lucuan aja masuk gitu kan. Karena saya sudah main di sini, saya nggak cuma trading, saya kadang juga bercanda di dalam market itu. Tapi untuk kalian yang saya ajarkan nih, untuk kalian yang mau trading serius, jangan bercanda tadi, jangan bercanda seperti yang saya sudah lakukan. Kenapa kok saya berani bercanda di market? Karena saya punya modal yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada candaan di market. Jadi maksudnya gini, kalau saya siap kehilangan 1000 dolar ya untuk sekali trade, artinya saya ini punya kemampuan atau kapasitas capital yang besar di market. Kalau kalian 100 dolar, 200 dolar itu sulit, jangan coba-coba kasaran saya. Jangan coba-coba untuk mainan di market. Mainlah dengan serius ya. Mainlah dengan serius, cari yang lebih kecil dan lebih realistis saja. Ya, seperti itu. 20% itu setara dengan 2% dikali 10 dalam futures. Berarti modal kalian 100 dolar jadi 120 dolar. Modal kalian 1000 dolar jadi 1200 dolar. Jadi, kalau kalian lihat secara akumulasi global dalam instrumen investasi, ada nggak instrumen investasi yang bisa menghasilkan sampai 20% per bulan return rate-nya? Nggak ada. Dan trading itu adalah satu-satunya yang bisa menghasilkan segitu. Menghasilkan itu harus dilihat dari parameter lain. Jangan cuma satu-satunya instrumen itu aja. Maksudnya gini, kalian jangan lihat ada orang yang ngomong bisa dapat 1000% di kripto saja. Tapi kalian lihat 20% di kripto dibanding dengan instrumen lain kayak saham, main di forex, atau main di obligasi, deposito, treasury bills, atau apapun kalian sebut, ada nggak yang bisa lebih tinggi dari 20% per bulan? Jawabannya kan nggak ada. Dari situ baru kita tahu bahwa lebih besar itu adalah potensi terbaik, tetapi besarnya ada batasannya. Oke teman-teman, sampai sini kita paham dan berpikir secara rasional ya. Saya ini ingin mengajarkan kalian secara rasional. Saya ingin kalian berpikir dengan logika, bahwa memilih instrumen investasi itu yang terbaik. Bukan berarti instrumen itu kalian gunakan untuk judi, karena judi dan investasi itu hampir mirip. Bedanya cuma, kalau investasi kalian paham apa yang kalian lakukan, kalau judi kalian nggak paham apa yang kalian lakukan. Cuma itu aja. Bitcoin misalnya, kalian mau beli Bitcoin itu judi atau enggak? Tergantung kalian, tergantung mindset kalian. Kalau kalian paham apa itu Bitcoin dan kalian membeli asetnya, itu kalian nggak judi. Tapi kalau kalian cuma ngikut-ngikut kata orang, ini katanya Bitcoin bakal naik, ini katanya bakal naik, itu FOMO namanya. Dan FOMO itu berarti masuk kategori judi. Karena kalau saya tanya pada kalian, Bitcoin itu apa? Kalian cuma bisa jawab, ya aset investasi. Oh berarti kalian ini judi karena Bitcoin bukan aset investasi aja. Dan penjelasannya nggak sesimpel itu gitu loh. Kalau saya tanya di sini node dan protokol Bitcoin apa, nggak bisa jawab. Pendiri mungkin tahu lah ya. Terus Bitcoin ini sejarahnya seperti apa, nggak bisa jawab. Nah berarti di situ kalian judi. Ya berarti kalian untuk membuktikan kalian ini judi atau enggak, ya lihatlah orang tanya pada kalian, kalian bisa jawab nggak. Semua yang bisa kalian jawab berarti kalian ini paham betul cara kerjanya bagaimana. Di saat saya membuat konten ini, saya juga membuat yang namanya series Trading Journey.
Trading journey itu adalah aktivitas yang saya lakukan harian. Jadi saya ini trading setiap hari, saya publish ke publik. Saya ini ada trading yang beneran pakai aset saya pribadi, ada juga trading yang saya buat untuk publik. Yang buat untuk publik itu saya start invest di $100. Tujuan saya mengadakan series itu apa? Jawabannya untuk transparansi. Jadi kalau teman-teman sudah lihat, saya ini kan punya komunitas ya. Dan saya tahu bahwa komunitas zaman sekarang ini banyak sekali yang memberikan scam dalam informasinya. Jadi inilah yang saya jual kepada kalian. Yang pertama adalah transparansi ownership, yaitu kepemilikannya muncul di media sosial. Saya adalah pemilik dari komunitas Dynamic Execution. Dengan munculnya saya di sini sebagai orang bukan AI dan berbicara memberikan edukasi, kalian jadi tahu ini komunitas didirikan oleh siapa dan orangnya seperti apa. Banyak sekali komunitas yang tidak menunjukkan siapa pemiliknya, jadi itu bisa dibilang nggak transparan. Yang pertama saya jual adalah transparansi. Saya tunjukkan ini loh saya yang punya. Jadi kalian bisa tahu kalian mengikuti seperti apa orangnya kalau kalian mau join ke komunitas saya. Lalu yang kedua, portofolio trading yang dipublikasi di Indonesia atau seluruh dunia lah ya, saya bisa bilang tidak ada satupun komunitas yang membagikan portofolio tradingnya ke publik. Tidak ada. Kalau kalian tanya kenapa aku nggak dibagiin, pernah nggak kepikiran seperti itu? Besar kemungkinan nih adalah spekulasi dan tesis saja. Mereka yang tidak membagikan portofolio trading, itu karena mereka tidak percaya apa yang dia tradingkan. Dia tidak percaya pada hasilnya. Karena dia tidak percaya pada hasilnya, dia akhirnya banyak loss-nya, banyak ruginya. Mereka akhirnya nggak berani untuk bagiin ke publik. Nah, komunitas saya bagikan ke publik. Kalian tuh bisa lihat di website saya dan tuh update real time setiap hari. Saya tunjukkan profitnya berapa, loss-nya berapa, win rate-nya berapa, terus net PNL-nya berapa, terus win hari ini, loss hari ini, cancel-nya berapa semua. Dan setiap bulan di reset. Jadi kalian bisa lihat tuh di dalam paper ya. Paper tuh pakai Microsoft Excel sebenarnya. Jadi dikonekin. Kita catat masuk ke sana di webhook, akhirnya ke web Dynamic Execution bisa muncul. Itu adalah bentuk transparansi yang saya bagikan ke publik. Jadi kalau kalian di sini mau lihat apakah komunitas itu sehat, real atau scam, kalian lihat pemiliknya ada enggak, lalu portofolionya di-share ke publik atau enggak. Kalau nggak ada dua-duanya, yaitu potensi yang sangat buruk sekali. Lalu yang ketiga adalah profit potential, yaitu target profit yang bisa diraih. Kalian coba lihat profit yang bisa saya raih dan coba kalian lihat profit yang bisa orang lain raih. Apakah punya orang lain dan punya saya ini ada perbedaan dari sisi profitnya? Apakah dari punya saya ini lebih realistis, punya orang lain lebih nggak realistis? Nah itu coba kalian lihat. Karena gini, Kak, saya meskipun ngasih target kepada member ya, 50-150% per bulan. Itu adalah target estimasi yang profit yang bisa kita hasilkan dari data historical. Jadi, waktu saya bilang ke kalian, 20% aja cari per bulan. Berarti saya menyarankan kalian lebih kecil dari target komunitas saya sendiri bahkan. Saya ini punya KPI di dalam komunitas, targetnya 50% per bulan. Sebagian dari kalian yang memang sudah trading dan loss dan akhirnya sudah kecewa dengan dunia kripto ataupun komunitas, kalian pasti akan menganggap ini juga komunitas yang scam juga. Nggak ada 50% per bulan, nggak ada gitu. Sampai akhirnya kalian nemu ada orang yang berani janjiin 1000% per hari, itu baru kalian benar-benar tahu seperti apa scam bekerja. 50% per bulan, itu kalau kalian mau lihat portofolio saya, itu baru kalian tahu. Ya, jadi kalian akan tahu bahwa 50% sebulan itu memang terlalu besar bagi mereka yang nggak punya pengalaman dan tidak punya sumber dayanya. Tapi kalau saya bisa kasih historical data, akhirnya kalian tahu, oh 50% per bulan itu target yang bisa dicapai oleh komunitas ini loh. Terus yang punya ngomong kalau targetnya 20% per bulan itu sudah cukup. 50% itu kan kalian nggak harus ikutin semua. Misalnya ada trade hari ini. Hari ini kalian ngikutin. Besok mau ikut lagi boleh, nggak apa-apa gitu kan. Jadi target 50%, kalian cuma bisa achieve 30%, 20%, bahkan 10% pun per bulan sudah sangat-sangat bagus sekali. Karena bukan loss malah, kalian kan menjadi tetap profit. Terus terakhir tadi ya, yang trading journey itu. Trading journey kenapa saya buat ke publik dan saya bagikan portofolionya? Alasan saya simpel. Selain dari saya munculkan diri ke publik, saya bagikan transparansi portofolio, dan saya memberikan target estimasi profit setiap bulannya, saya juga ingin menunjukkan pada kalian. Ibarat saya tuntun nih, ini loh buktinya, kalau saya ini trading dan beneran profit di market. Bukan cuma ngomong-ngomong doang, tapi memang saya ini trading dan lihat portofolio saya naik setiap hari dari $100, naik, loss, naik, loss. Gitu terus. Ya, jadi video ini saya post nanti dan itu di hari keberapa lah saya sudah trading, tetap ikuti saja. Kalau kalian masih nggak percaya, nggak apa-apa. Ikuti terus trading journey-nya, lihat portofolionya dulu, lihat bagaimana pemilik komunitas ini bisa memberikan edukasi pada kalian. Seperti itu adalah komunitas sehat yang ingin saya bangun. Ya, jadi ketika kalian di sini mau belajar dan kalian sudah terlanjur skeptis, jangan khawatir ya bahwa dia masih ada solusi di dalam industri ini. Selama kalian mengikuti tempat yang benar.
Kalau kalian mengikuti tempat yang benar, saya jamin kalian tetap bisa mendapatkan keuntungan di tengah-tengah banyaknya penyalahgunaan dari industri trading kripto ini. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga kalian bisa profit dari trading dan kalian bisa join ke komunitas dan lihat-lihat dulu, boleh masuk ke grup publiknya, nggak apa-apa, nggak perlu join ke komunitas langsung, boleh. Jadi semua keputusan di kalian. Saya hanya menyediakan layanan. Layanan ini boleh kalian pakai kalau kalian memang ingin mengubah nasib menghasilkan uang dari trading.